Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi terkait dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Provinsi NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi para honorer di NTB merasa pasrah gitu ya. Mereka belum tahu kedepannya akan seperti apa. Terutama adalah teman-teman honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K di tahap 1 gitu ya, atau dengan status R2 dan R3. Kabarnya mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi sampai dengan saat ini belum ada kabar atau kejelasan dari BKD ataupun dari Kementerian Pan-RB gitu ya, mekanismenya seperti apa. Jadi yang jelas mereka saat ini pasrah, tetapi tentunya masih terus berharap semoga segera ada kebijakan gitu ya. Apakah mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau mungkin bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi setelah demo kemarin ya yang dilakukan oleh honorer R2 dan R3, kabarnya besok ya hari Kamis 17 April 2025 akan ada memo yang dikeluarkan oleh kantor staf kepresidenan setelah dilakukan rapat tentunya ya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Semoga besok segera ada kejelasan. Kalau memang diangkat menjadi P3K paruh waktu, ya segera diangkat. Segera para honorer ini diperbolehkan untuk mengisi daftar riwayat hidup untuk mendapatkan NIP P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan sikap pasrah dari tenaga honorer ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan nasib tenaga honorer yang belum jelas gitu ya. Sehingga tenaga honorer terpaksa untuk pasrah. Diberitakan oleh suarantb.com, judulnya nasib belum jelas tenaga honorer pasrah. Kita coba bacakan ya. Kebijakan pemerintah mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih dalam proses seleksi tahap 2. Untuk pemerintah daerah di NTB, jadwal pelaksanaan seleksi masih menunggu dari Badan Kepegawaian Negara dari akhir April hingga Mei 2025. Meski demikian, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 masih menunggu seperti apa kebijakan pemerintah, khususnya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pasrah tidak lulus seleksi P3K tahap 1 kemarin, ungkap Awan, panggilan salah satu tenaga honorer lingkup sekretariat daerah Provinsi NTB pada Suara NTB kemarin. Tenaga honorer yang sudah 20 tahun menjadi tenaga honorer ini hanya bisa menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap mereka. Informasi diangkat sebagai P3K paruh waktu juga dirinya tidak tahu seperti apa. Namun, informasi yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dan organisasi perangkat daerah tempat dia mengabdi, jika tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Baginya, seperti apa bentuk P3K paruh waktu hanya ada dalam bayangan saja. Meski di satu sisi, penjelasan yang diterima tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sementara, persyaratan yang diminta dari BKD Provinsi NTB untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu juga belum ada. Apakah menggunakan berkas persyaratan waktu ikut seleksi P3K tahap 1 atau harus menyerahkan berkas lagi? Ataukah menggunakan nilai yang diperoleh waktu seleksi P3K tahap 1? Ujarnya penuh tanda tanya. Dalam hal ini, harapnya mereka ingin ada pengecualian terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sehingga nanti ketika ada kebijakan pemerintah yang lain, diangkat sebagai P3K penuh waktu. Pihaknya juga mengharapkan OPD tempat dia mengabdi memperjuangkan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Di sisi lain, salah satu tenaga honorer yang tidak mau disebutkan namanya dan akan mengikuti seleksi P3K tahap 2 justru menanyakan apakah setelah selesai mengikuti seleksi P3K tahap 2 akan diangkat sebagai P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Pasalnya,
formasi yang akan diisi pada seleksi P3K tahap 2 ini sudah terisi oleh seleksi P3K tahap 1. Kan formasi untuk P3K ada yang terisi saat seleksi P3K tahap 1. Nah, kalau mendapatkan nilai bagus pada seleksi P3K tahap 2 ini, apakah bisa lolos P3K penuh waktu atau masuk P3K paruh waktu? Kalau P3K penuh waktu kita bersyukur tanyanya. Meski demikian, pihaknya pasrah terhadap berbagai macam kebijakan pemerintah dalam pengangkatan P3K. Apakah akan diangkat sebagai P3K penuh waktu atau paruh waktu? Beda halnya dengan IT, salah satu guru honorer yang sudah 12 tahun mengabdi, dirinya merasa tidak diperhatikan oleh sekolah tempatnya mengabdi, khususnya oleh kepala sekolah sebelumnya. Terkadang ketika ada kebijakan yang menyangkut tenaga guru honorer dari pemerintah kabupaten, informasi ke guru honorer tidak disampaikan atau tidak diperjuangkan. Sebagai contoh, ketika ada pengangkatan guru tetap daerah, kepala sekolah tempatnya mengabdi cenderung mengabaikan guru honorer yang ada di sekolah dengan tidak mengusulkan ke pemerintah kabupaten sebagai guru tetap daerah. Sementara kepala sekolah lain gencar mengusulkan guru honorernya sebagai guru tetap daerah. Makanya, kepala sekolah yang sekarang ini langsung menugaskan kepala tata usaha mendampingi guru honorer ke dinas untuk mengusulkan kami sebagai guru tetap daerah. Mudah-mudahan kami bisa diangkat, ungkapnya. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas Kepala BKD Provinsi NTB, Haji Yusron Hadi ST MUM, memahami apa yang terjadi pertanyaan dari tenaga honorer tersebut. Menurutnya, seleksi P3K tahap 2 masih menunggu jadwal dari BKN. Apakah digelar akhir April atau awal Mei 2025? Terhadap nasib tenaga honorer yang belum lulus P3K tahap 1, sebagaimana disampaikan sebelumnya akan diupayakan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Namun, kemungkinan P3K paruh waktu ini diangkat sebagai P3K penuh waktu masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya mengingatkan seluruh OPD agar meminta tenaga honorer yang memenuhi syarat mendaftar ikut seleksi P3K. Yang tidak ikut seleksi P3K tahap 1 bisa ikut mendaftar pada seleksi P3K tahap 2. Menurutnya, dari data yang diterima untuk lingkup Pemprov NTB ada 3.900 peserta yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Para peserta ini masih menunggu kepastian pelaksanaan seleksi setelah ditetapkan oleh BKN. Yusron mengakui, terhadap tenaga honorer tidak lulus seleksi P3K tahap 2 akan dilakukan pendataan ulang. Yang mana dari tenaga honorer ini akan ditempatkan menjadi tenaga outsourcing. Ditempatkan di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Penempatan tenaga honorer ini akan dilakukan hingga akhir 2025 sambil menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Sementara untuk P3K tahap 1 yang sudah lolos seleksi dan calon pegawai negeri sipil sudah diusulkan untuk diangkat ke pemerintah pusat dan diharapkan bisa menerima surat keputusan 1 Juni mendatang. Pertimbangannya kita, anggaran sudah siap, apalagi yang mau ditunggu-tunggu. Segala administrasi sudah siap karena masih banyak tugas lain yang menanti dan dipersiapkan, terangnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan sikap pasrah teman-teman honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian teman-teman honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2 tetapi formasinya sudah diisi oleh para peserta seleksi P3K tahap 1. Jadi mereka pasrah, mereka menunggu kebijakan dari pemerintah apakah akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa. Tetapi tentunya harapan dari mereka segera ada kejelasan gitu ya. Sehingga nasibnya bisa jelas, tidak terkatung-katung selamanya menjadi tenaga honorer. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.